mereka menang atas Deltras 3-1. Setelah ini mereka akan melakukan tur ke Sumatera, ke kandang PSAP dan PSMS. Manajemen Persira memberikan ultimatum harus tampil bagus kepada semua pemain dan kepada pelatih Bambang Nurdiansyah. Pelanggaran pertama terhadap Bomsong, striker Persiram Raja Ampat oleh Saat itu dalam laga 2 kali 45 menit mereka hanya kebobolan 1 gol dan berhasil menjebol gawang Deltras 3 gol. Ya, kartu kuning akhirnya diberikan oleh wasit Johnny Parera terhadap Andre Ibo. Sedikit tampak aksi nakal dari Andre Ibo terhadap Tomoyuki di partai kandang. Pelanggaran oleh Ziko Rumkabu terhadap Benson. Ya, Ziko Rumkabu ini yang membiarkan Bomsong untuk bergerak bebas di depan Celsius GFC sebelum tercipta gol. 2. Tampaknya pelanggaran terhadap Andre Ibo ya menghasilkan kartu kuning. Keras langsung sekali diberikan terhadap Bomsong, Bung Erwin. Cukup berbahaya pelanggaran dari Bomsong. Tidak ragu-ragu Johnny Parera memberikan kartu kuning kepada Bomsong. Ini dia sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya bagi karir Andre Ibo. Sebuah sliding menggunting dari Bomsong. Bersama Herman Jumafe Pandi dengan 8 gol. Ya, cukup unik memang timnya berada di dasar klasemen, tapi dia menjadi salah satu pemain yang berada di posisi papan atas daftar top scorer. Wow, tanpa ampun Andre Ibo menyapu bola. Sebuah penyelamatan yang memang sangat-sangat urgent dan sangat berbahaya, membiarkan pemain sekelas Octavianus Maniani memperoleh bola di daerah pertahanan sendiri, Bung. Ya, karena Otto tadi juga sudah memperlihatkan kualitas umpannya ketika memberikan umpan kepada Bomsong untuk gol pertama. Mengenai kaki kapten ke-11 Christian Warubai, lemparan ke dalam bagi Persiram. Okta Maniani. Tomoyuki Sakai kembali diberikan kepada Octavianus Maniani, terjatuh di kotak penalti Persidafon, bukan pelanggaran. Dibuang oleh Sakai. Ini dia pemain yang baru saja menciptakan gol kedua, gol balasan bagi Persiram sekaligus menjadi gol pertama baginya. Elton Maran, masih Elton Maran berusaha melepaskan diri. Masih ada Marcelo Sirelli. Ia tampak mengerang kesakitan Elton Maran setelah bersenggolan dengan Marcelo Sirelli. Di lini belakang, para pemain Persidafon ini sebetulnya kehilangan satu pemain yang cukup. Sanun Al-Qadri kembali Nasution Karubaba, berbahaya, terjatuh Nasution Karubaba namun bukan pelanggaran. Ya, wasit melihat bahwa Elton Maran lah yang melakukan diving di kotak penalti Persidafon Davonsoro. Ia berusaha melakukan diving dan tertangkap oleh wasit Johnny Parera. Elton Maran yang mencoba untuk melewati Juan Marcelo Sirelli. Iya, sebuah diving yang Patrick Wanggai, masih Wanggai. Tampaknya pelanggaran oleh Sanun Al-Qadri terhadap Patrick Wanggai.
ya melakukan stopping yang harus dihentikan oleh Sanun Al-Qadri yang kelihatannya agak terkecoh memang dengan pergerakan dari Patrick Wanggai. Pemain yang sanggup memberikan 2 assist dan salah satunya berbuah gol bagi Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba, Tomoyuki Sakai. Pelanggaran tampaknya dilakukan Fauzan terhadap Tomoyuki Sakai. Masuk Sama pemain berasal dari tim U21. Hanya saja Lukas Mandoen berasal dari tim U21 Persipura tentu. Ya, hanya berselang 3 menit, Fernando Pahabol langsung memperoleh hadiah kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Ini dia, Fernando Pahabol. Ya, melakukan kontrol bola menggunakan tangannya. Fernando Pahabol adalah merupakan Marcelo Sirelli berbahaya. Beruntung Persiram Raja Ampat masih memiliki Benson. Fauzan. Rasmoyo. Tekanan masih datang dari Persidafon. Masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh Benson yang turun jauh membantu pertahanan bagi Persiram Raja Ampat. Kali ini yang tampak mengerang kesakitan adalah Sanun Al-Qadri. Peluang lain yang dimiliki Persidafon dan lagi-lagi melalui Patrick Wanggai masih mampu dikandaskan oleh Benson. Ya, salah satu instruksi yang diberikan oleh Bambang Nurnan, Christian Warobai berhasil direbut oleh Sakai. Serangan balik kembali diperoleh Persiram Raja Ampat. Bomsong dari sisi kanan pertahanan Persidafon. Masih Bomsong. Bomsong berusaha mengelabui lini pertahanan Persidafon sebelum akhirnya melepaskan tendangan yang sangat keras oleh Bomsong. Ini dia dalam gerak lambat bagaimana Bomsong mengecoh Edison Ames dan bam! Tendangan keras yang masih mampu digapai oleh penjaga gawang Celsius Gepse. Ya, benar-benar menyulitkan pertahanan dari Persidafon. Bomsong di babak kedua ini. Hanya saja setelah melepaskan tendangan dengan kaki kiri tadi kelihatan Bomsong tergeletak, mungkin sedikit mengalami cedera. Iya, pemain yang telah memperoleh atau menciptakan 2 gol dari 3 gol yang dimiliki Persiram akhirnya harus mendapatkan perawatan dari tim medis Persiram Raja Ampat. Dan ini dia Patrick Wanggai. Memasuki babak kedua, tampaknya Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada lini pertahanan untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap Ziko Rumkabu, Patrick Wanggai, masih ada Nasution Karubaba. Tekanan masih terus diberikan Persidafon. Pelanggaran terhadap Gideon. Kali ini oleh Edison Ames. Ya, harus mendapatkan perawatan tampaknya Gideon setelah kakinya terbentur oleh pergerakan dari Edison Ames. Ya, cukup unik memang. Kaki Gideon Wai ternyata kalah keras dengan badan ataupun kepala dari Edison Ames. Memang pelanggaran bagi kita tunggu apa keputusan dari wasit Johnny Parera, tapi kelihatan